Video ini gue khususin buat lo yang pengen kerja sebagai HRD. Dan gue bakalan ngasih tips bagaimana caranya melamar kerja sebagai HRD. Oke, gue yakin lah ya, lo udah pada tahu istilah HRD itu apa. Dan gue yakin lo pada udah tahu bahwa posisi HRD itu merupakan posisi yang sangat krusial dan sangat penting di suatu perusahaan. Dan pada saat ini pun posisi HRD itu udah dibilang sebagai backbone dari perusahaan. Dan itu sangat penting sekali. Saking pentingnya posisi ini, untuk proses perekrutannya pun orang-orang menganggap bahwa itu sangat susah. Ternyata nggak juga. Menurut gue melamar kerja sebagai HRD itu kayak susah-susah gampang lah ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue pernah ngalamin. Video kali ini itu kayak based on experience gitu lah ya. Jadi gue bakalan sharing nih kepada kalian semua yang saat ini lagi ngelamar kerja sebagai HRD. Dan ada beberapa hal yang harus lo perhatiin. Ini nggak usah bertele-tele lah ya. Gue bakalan ngasih tips buat lo pada. Jadi hal yang pertama yang harus lo perhatiin adalah lo harus riset di perusahaan yang lo lamar. Itu penting, apalagi posisinya sebagai HRD. Nah, riset tentang perusahaan itu merupakan langkah awal yang sangat-sangat penting untuk kalian. Serius, sumpah. Dan riset ini kayak menyangkut tentang cari tahu tentang sejarah, tentang perusahaan itu bergerak di bidang apa, setelah itu ya pimpinannya itu siapa, setelah itu visi misinya apa, budaya kerjanya gimana. Itu sangat penting, serius. Dan itu semua bakalan berguna ketika lo lolos ke tahap interview. Ketika lo udah selesai nih riset tentang perusahaan itu dan udah tahu, udah hatam betul seluk-beluk dari perusahaan itu, maka langkah yang kedua adalah lo harus perhatiin betul-betul persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Jangan sampai lo meremehkan tips yang kedua ini. Serius, karena dari tahap awal ini sang rekruter itu bakalan menilai kalian apakah kalian ini disiplin terhadap dokumen atau tidak. Terlebih, bekerja sebagai HRD itu bukan hanya mengatur-ngatur karyawan, tapi bakalan memanajemen dokumen-dokumen karyawan. Nah, misalkan dari awal aja kalian nggak tertib terhadap dokumen, maka apalagi nanti pas kerja gitu loh. Nah, jadi tolong betul-betul perhatiin persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan harus rapi. Ketika dokumen-dokumen lo udah rapi semua dan udah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan, dan ketika lo baca nih sampai bawah ada tulisan khusus untuk lulusan psikologi, manajemen atau hukum, tolong abaikan itu dulu. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali perusahaan yang bias memandang posisi sebagai HRD. Serius, dan itu gue alami saat ini. Di perusahaan gue sebelumnya, itu background pendidikan untuk posisi HRD itu nggak terlalu dipentingkan. Asalkan dia memiliki interpersonal yang baik, skill yang bagus. Seperti itu. Nah, biasanya untuk posisi HRD kan psikologi, kalau nggak hukum, kalau nggak ya manajemen. Nah, ketika ada persyaratan itu, tolong abaikan dulu. Ketika lo yakin pengen kerja sebagai HRD, apply, lamar, seperti itu. Jangan takut terhadap background pendidikan lo. Ketika lo udah siap nih, udah oke dengan dokumen-dokumen lo, dengan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh perusahaan, nah tips selanjutnya adalah lo harus bekali diri sendiri dengan pengalaman organisasi dan prestasi yang menunjang untuk posisi HRD. Serius. Nah, kenapa gue bisa jadi HRD? Karena penunjangnya salah satunya adalah karena organisasi dan prestasi gue. Sebenarnya gue background pendidikannya bukan dari psikologi, bukan dari hukum, bukan dari manajemen. Di luar dari itu semua, yaitu ilmu politik. Itu kan beda banget ya. Dan gak sesuai banget dengan posisi yang gue lamar dan gue kerjakan saat ini sebagai HRD.
Karena yaitu penunjangnya adalah organisasi dan prestasi yang menunjang. Nah, dengan organisasi kalian bakalan mendapatkan skill yang dibutuhkan sebagai HRD seperti leadership, mengambil keputusan yang cepat dan bijak, mengorganisir anggota, mengorganisir project-project atau program kerja dari organisasi. Setelah itu menambah relasi kepada kawan-kawan, bagaimana menghadapi orang-orang yang sulit dan segala macam. Dan skill-skill itu hanya didapatkan di organisasi yang lo pernah lakoni. Ditambah lagi dengan prestasi-prestasi yang menunjang. Nah, kalau dulu gue pas kuliah itu banyak sekali gue ngikut lomba debat. Nah, karena debat itu skillnya adalah komunikasi, public speaking, dan itu sangat dibutuhkan di HRD, yaitu untuk training, untuk coaching karyawan yang bandel-bandel, setelah itu mentoring, setelah itu kayak menambah relasi ke pihak luar perusahaan kayak gitu. Dan itu sangat dibutuhkan. Dan tips selanjutnya, ini nggak kalah penting dengan tips-tips sebelumnya, yaitu buatlah CV semenarik mungkin. Nah, jangan teman-teman interpretasikan CV yang menarik itu dengan CV yang penuh warna-warni gitu ya. Terus penuh dengan kata-kata kayak buat cerpen, itu jangan. Jadi buatlah CV itu kayak yang simple tapi menarik. Terus pemilihan warna juga harus tepat, jangan sampai yang mencolok dan ribet seperti itu. Dan CV ini bakalan menjadi senjata buat kalian untuk rekruter, supaya rekruter itu tertarik kepada kalian. Nah, mungkin next gue bakalan buat video deh untuk tutorial membuat CV yang bisa dilirik oleh HRD. Dan usahakan juga ketika kita buat CV, kita fokuskan isi dari CV itu untuk posisi HRD. Contoh kecil misalkan dari skill ya. Skill yang dibutuhkan sebagai HRD itu apa sih? Seperti public speaking, misalkan leadership. Setelah itu Microsoft misalkan, segala macam lah ya yang dibutuhkan di HRD. Nah, jadi fokuskan CV itu untuk posisi HRD, jangan kemana-mana ya. Tips selanjutnya, dan ini tips yang terakhir ya, kalian harus mempersiapkan untuk psikotes. Nah, ketika berkas-berkas sudah siap segala macam dan dinyatakan lolos pemberkasan, maka kalian harus mempersiapkan diri untuk psikotes. Nah, sebenarnya soal apa aja sih yang keluar untuk hiring posisi sebagai HRD? Dulu gue pernah menjadi HRD 2 kali di perusahaan yang berbeda, dan soalnya pun beda-beda. Nah, yang pertama sih kayak soal-soal hitung-hitungan gitu ya, untuk ngetes IQ segala macam, wawasan umum. Dan selanjutnya mungkin kayak Warteg, setelah itu WPT, setelah itu DISC, dan semua tes itu tipsnya udah ada di Google. Jadi teman-teman bakalan searching sendiri deh ya tentang tipsnya, bagaimana cara mengisi alat tes psikologi itu. Tentu di setiap perusahaan memiliki flow rekrutmen yang berbeda-beda. Nah, di perusahaan pun memiliki alat tes yang berbeda-beda juga, kayak gitu, nggak mungkin sama. Nah, maka dari itu ketika kalian lolos untuk tes psikotes, kalian harus mempersiapkan diri dan mempelajari segala kemungkinan soal-soal psikotes yang bakalan keluar. Nah, kalian harus cari tahu tentang alat tes itu apa namanya, tujuan alat tes itu apa, dan bagaimana tips untuk mengerjakan soal itu. Nah, itu yang gue lakuin ketika gue ngelamar kerja jadi sebagai HRD. Gue ngumpulin informasi tentang alat tes psikotes, gue cari tahu bagaimana tips mengisinya, tujuan dari soal itu apa, dan segala macam. Oke, sekian video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang lagi ngelamar posisi sebagai HRD. Dan gue yakin banget ketika lo punya passion dan lo yakin terhadap passion lo, gue yakin bahwa lo bakalan dapetin apa yang lo harapin. Ya, terima kasih, bye-bye.